Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman pemilih. Senang sekali saya Dindin Khan dapat berjumpa kembali dengan teman pemilih dalam acara Katumbiri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Katumbiri dalam bahasa Sunda berarti pelangi. Setiap orang yang melihatnya akan terpesona dengan warna-warna indahnya. Bahkan saking terpesonanya pada Katumbiri, ada seniman Sunda yang menciptakan lagu berjudul Katumbiri. Teman pemilih, Katumbiri diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan yang melibatkan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Dan alhamdulillah pada hari ini telah hadir Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Bogor, Kang Felix Marta. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dindin. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, teman pemilih, sesuai dengan nama acaranya, Katumbiri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Maka pada kesempatan ini kami akan mengupas tuntas terkait dengan Partai Bulan Bintang. Kang Felix, Siap. Partai Bulan Bintang adalah salah satu partai politik yang berasaskan Islam dan didirikan pada tanggal 17 Juli tahun 1998. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi didirikannya Partai Bulan Bintang? Ya kurang lebih memang karena kita pernah punya sejarah dulu ada kekuatan Islam yang bersatu itu kan pada awal-awal kemerdekaan itu ada yang namanya Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Itu di situ tuh dihimpun berbagai organisasi dan pergerakan Islam yang pada saat itu aktivis-aktivis Islam, para ulama ada di situ dari berbagai organisasi Islam, NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Kemudian partai tersebut dibubarkan pada zamannya Bung Karno akhir itu kan. Kemudian sampai waktu berganti, rezim berlalu, kita masuk ke Orde Baru, dan setelah reformasi ada keinginan untuk kembali melanjutkan cita-cita dari Partai Masyumi. Nah, didirikanlah Partai Bulan Bintang untuk meneruskan cita-cita tersebut. Jadi membangun kekuatan politik Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sih sebenarnya yang latar belakangnya. Jadi harus ada meneruskan cita-cita Masyumi, dan sama pada saat itu juga pada tanggal 17 itu diinisiasi oleh berbagai ormas-ormas Islam. Ada dari Dewan Dakwah, PUI dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tokoh-tokoh yang muncul juga ketika itu tokoh-tokoh reformasi, ya Bang Yusril yang sekarang jadi ketua umum, Pak MS Kaban dan lain sebagainya gitu kan. Itu sih latar belakangnya memang untuk meneruskan cita-cita perjuangan Masyumi. Nah, kemudian Kang Felix, ketika partai politik sudah didirikan, tentunya partai politik memiliki visi dan misi. Nah, apa visi dan misi Partai Bulan Bintang? Kalau visi dan misi secara normatif ya yang tertulis gitu, letterlek misalnya kan, visi dan visinya itu terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Nah, visinya. Terus misinya membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis, dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi adopsinya selalu value-value keislaman. Betul. Kemudian penjabaran dari misi itu kan program-program. Nah, apa saja program dari Partai Bulan Bintang, terutama pada tahun 2020-2021? Kalau kami untuk di DPC Kota Bogor, tentu kita tetap dengan satu komando dari Dewan Pimpinan Pusat ya. Bagaimana program-program itu berjalan. Yang sampai saat ini menjadi program utama adalah kita tetap tentu mensiarkan tentang ideologi partai ini sendiri, tentang perjuangan penegakan nilai-nilai Islam itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga tentu kita berbicara tentang partai politik, organisasi adalah dalam mempersiapkan pemilu. Nah, maka dari itu kita perlu infrastruktur partai. Jadi program yang paling utama digaungkan itu adalah penguatan infrastruktur partai.
Kalau kami di Kota Bogor untuk tahun 2020 ini kita target adalah menyelesaikan kepengurusan sampai pada tingkat kecamatan dan juga badan-badan otonom. Itu kita mau bentuk dan alhamdulillah sebagian sudah dan sedang proses SK keluar dari pusat ataupun juga yang ada yang kewenangannya dari provinsi itu dari provinsi, dari tingkat DPW. Terus kemudian di 2021 target kita adalah membentuk infrastruktur sampai kepada tingkat ranting atau kelurahan. Nah, jadi ketika ini infrastruktur sudah terbentuk, maka penjabaran visi misi untuk disampaikan dalam program-program yang langsung bersentuhan kepada masyarakat bisa lebih tercapai. Betul. Gitu. Kemudian Kang Felix tadi sudah menyebutkan terkait dengan pengurus-pengurus lah gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana susunan pengurus Partai Bulan Bintang di Kota Bogor? Ya, jadi kalau di Kota Bogor berdasarkan SK itu kita ada ketua, ada 4 wakil ketua, sekretaris, 2 wakil sekretaris, 1 bendahara dan 2 wakil bendahara, sama ada MPC, Ketua Majelis Pertimbangan Cabang, sama Ketua BKC Badan Kehormatan. Jadi kalau untuk Majelis Pertimbangan Cabang ini untuk MPC ini memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang jalannya Partai Bulan Bintang ini dari sisi ideologi, visi misi dan lain sebagainya. Kalau Badan Kehormatan itu untuk kepada menjaga kehormatan dan marwah dari partai politik itu sendiri juga terhadap anggota-anggotanya. Kalau kita bisa sebutkan namanya, misalnya ketuanya itu ada Pak Haji Edi Darmawansa, Bang Edi ya, Bang Edi Darmawansa dia ketua DPC yang sekarang juga sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Saya di sini mewakili karena beliau sedang ada kegiatan, dan wakil-wakil ketuanya itu ada Bang Del Simon, terus ada Uni Eli Murni Caniago, Bu Paroni, Haji Abdul Roni, sama kalau Fuad Yusuf Ferdius itu wakil ketuanya, terus sekretarisnya saya sendiri. Terus saya ada 2 wakil sekretaris, ada Mas Rahmat Fauzi sama Kang Fathar Rizky Muhammad. Terus bendaranya itu ada Bu Diri, sama wakilnya ada Bu Citra dan Teh Eva. Itu sih kalau tadi MPC-nya Pak Solihin, terus BKC-nya Pak Dede Saifullah. Jadi memang secara komposisi ini kita ramping, nggak terlalu banyak gitu dari sisi. Kalau ada pembagian bidang-bidang atau divisi, itu bagaimana? Nah, itu nanti ada di keputusan ketua untuk kita delegasi penugasannya. Tapi kalau secara susunan personalianya itu tadi, nah, nanti ada tuh bidang-bidangnya. Kayak wakil ketua ada yang lebih fokusnya kepada OKK, misalnya, atau ada yang lebih kepada hubungan eksternal, hubungan internal, itu ada. Cuma nanti itu belum diurusan karena kita baru tanggal 28-29 November ini mau dilantik. Iya. Ini kepengurusan baru. Iya. Baik, Kang Felix, selanjutnya jika teman pemilih nih ya ingin bersilaturahim ke DPC PBB Kota Bogor, bisa disampaikan alamat sekretariatnya di mana? Ya, kepada teman-teman pemilih, kalau yang ingin bersilaturahmi kepada DPC Partai Bulan Bintang, tentu kita sangat terbuka ya, sangat senang gitu kan, dan insya Allah akan menyambut baik. Kita lokasinya ada di Kampung Situpete, RT 2 RW 1, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jadi daerah Sukadamai, mungkin kalau secara akses bisa masuk lewat Budi Agung atau bisa lewat Gang Cimanggu atas, itu ada beberapa pilihan alternatif jalan. Iya. Kita ada di Tanah Sareal kecamatannya. Iya, jadi teman pemilih bagi yang ingin bersilaturahim ke kantor sekretariat PBB DPC Kota Bogor bisa ke alamat yang tadi sudah disebutkan. Yeah. Baik, Kang Felix, selanjutnya nih, salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Nah, bagaimana cara dari PBB untuk bisa merekrut anggota partai? Oke. Cara yang kita bisa lakukan dalam merekrut anggota partai adalah satu, kita bersosialisasi. Sosialisasi ini turunannya bisa kegiatan. Kayak misalnya kita sudah pernah melakukan bakti sosial pada saat fenomena COVID ini, gitu kan, dan juga lain sebagainya. Itu sifatnya kegiatan. Dan yang kedua, dari jaringan yang sudah ada, bagi anggota yang sudah ada ini untuk memperluas jaringannya.
Nah, karena rata-rata yang jadi pengurus ini kebetulan kan juga mantan calon legislatif sebelumnya. Jadi kan tentu dia punya jaringan, iya. pada saat dia melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Ini yang kita rekrut kembali. Nah, begitu juga komunikasi kepada para senior atau para sesepuh partai yang mungkin sudah tidak aktif lagi gitu, karena itu kita akan sambangi kembali. Kira-kira dia punya rekomendasi atau tidak terhadap siapa yang akan ditempatkan di kepengurusan ataupun untuk menjadi anggota. Nah, intinya kata kuncinya itu ada di sosialisasi, sosialisasi dan juga pergaulan lah. Nah, itu yang kita coba untuk libatkan gitu, nanti ke depan untuk menjadi anggota. Nah, Kang Felix, selanjutnya selain sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Nah, bagaimana cara dari Partai Bulan Bintang untuk menjembatani antara aspirasi dari masyarakat dengan kebijakan pemerintah? Oke. Mengenai fungsi komunikasi politik tersebut, gitu kan, memang kita juga sekarang mulai mengaktifkan, gitu kan, sosial media. Di tingkat pusat itu sudah ada, itu warga bisa langsung tuh direct. Dia bisa mention ke situ, dia bisa ngasih message ke situ. Nanti ketika sampai itu akan langsung ke yang berkaitan. Akan di follow up, akan di follow up gitu. Nah, terus juga kalau dari sisi kitanya tadi sambil proses membangun jaringan tersebut dengan posisi kantor sekretariat markas kita menyebutnya yang terbuka, nah di situ bisa tuh banyak juga kita melakukan advokasi gitu kan selama ini bagi masyarakat. Nah di situ kita jembatani peran kita untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Kan kebetulan ketua DPC kita juga hari ini sebagai anggota dewan, betul, yang memang juga punya fungsi tersebut, ya kan, jadi kita bisa langsung. Jadi di situ sebagai anggota DPRD juga ketua DPC Partai Bulan Bintang terbuka di gedung dewan itu, di ruangan dan lain sebagainya, itu kita biasa menerima aspirasi dari masyarakat. Nanti itu akan langsung kita follow up gitu kepada instansi-instansi terkait. Atau jika memang langsung dibutuhkan kebijakan dari yang lebih tinggi, mungkin dari wali kota atau apa, ya kita mungkin juga akan menyampaikan secara langsung gitu, karena kan memang ada ikatan emosional, ada komunikasi yang sudah terbangun sebelumnya, begitulah. Kemudian Kang Felix, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, bahwa kewajiban partai politik adalah untuk melaksanakan pendidikan politik. Kan tadi kita berbicara terkait dengan rekrutmen, kemudian sosialisasi. Nah, sekarang bagaimana cara yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang untuk melaksanakan pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat? Kalau kepada anggota partai, tentu kita melalui rapat-rapat rutin yang kita selenggarakan. Untuk rapat harian itu kan kita ada 1 bulan sekitar 2 kali kita selenggarakan. Sebelum dan pasca itu pasti kita ada yang namanya forum musyawarah. Itu untuk kita kembali mereview gitu kan, evaluasi apa yang sudah kita lakukan di masyarakat dan ke depan bagaimana. Nah di situ kita ada proses pendidikan politik kepada anggota, pengurus, dan juga nanti terus tuh sampai kepada tingkat yang paling nanti ketika sudah terbentuk mungkin kepada tingkat ranting. Ini akan terus disemarakan untuk fungsi pendidikan politik. Nah untuk masyarakat juga ke depan, makanya Banom ini akan kita bentuk badan-badan otonom. Itu ada Pemuda Bulan Bintang, ada Muslimat Bulan Bintang untuk perempuannya gitu kan, dan juga beberapa yang lain. Kita ada Brigade Hizbullah juga, itu seperti kelaskarannya gitu kan. Ini sudah terbentuk. Nah ini mereka nih masing-masing juga untuk ke masyarakat ikut melakukan pendidikan politik, kegiatan dengan faknya masing-masing. Kayak Pemuda Bulan Bintang ini ke depan kita sudah susun programnya. Insya Allah Desember ini akan dikukuhkan. Di 2021 udah akan mulai kita melakukan yang namanya seminar-seminar, forum-forum diskusi gitu kan, baik secara online gitu kan, di sosial media kita melalui campaign lewat meme-meme gitu kan, dan lain sebagainya. Juga ada yang memang forum yang langsung gitu, seminar, kita undang pembicara dari berbagai pihak untuk kita membahas satu isu. Nah nanti di situ masyarakat diundang, gitu kan, atau kita akan keliling. Nah di situ untuk masyarakat tuh punya pendidikan politik, sehingga mereka ya tercerahkan ketika untuk pada harusnya berurusan dengan politik, bahwa tidak ada loh di masyarakat ini sebenarnya tidak keterkaitan dalam kebijakan politik.
Contoh masyarakat itu dia sudah punya KTP saja gitu kan, dan dia datang ke TPS untuk memilih, atau dalam proses-proses dia menghadapi birokrasi dari sejak dia lahir harus bikin akte kelahiran dan sebagainya, ini kan semua ada kaitan dengan politik. Nah betul. ini yang kadang-kadang politik ini seolah-olah hanya dinikmati oleh para elit aja gitu kan, tapi sebenarnya enggak, sebenarnya sampai kepada level masyarakat itu mereka terlibat. Nah ini pendidikan yang mau kita coba berikan itu sih Kang. Selanjutnya Kang Felix, terkait dengan pemilih muda ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwa pemilih muda adalah pemilih yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, bagaimana cara Partai Bulan Bintang untuk bisa meraih pemilih muda gitu? Karena pada pemilihan umum tahun 2019, jumlah persentase pemilih muda itu mencapai 30,75%. Itu kan suatu angka yang banyak gitu ya. Bagaimana untuk bisa meraih pemilih muda? Salah satu cara paling konkretnya untuk bisa meraih pemilih muda adalah kita melibatkan anak-anak muda di kepengurusan partai. Tadi kalau dikatakan usianya dari berapa? 16 sampai 30. Ya alhamdulillah saya juga sebagai sekretaris saya ada di usia 30. Oh iya. Masuk 29 Pak. 29. Oh iya, berarti Insya Allah kalau tahun ini 30. Jadi saya sendiri sebagai anak muda betul. di kepengurusan partai. Dan yang otomatis yang saya ajak juga nanti ke depan teman-teman saya yang dilibatkan sebagai mungkin tim sukses partai dan sebagainya itu pasti anak-anak muda. Betul. Karena level kita sumuran gitu kan. Nah nanti juga untuk itu makanya Badan Otonom Pemuda Bulan Bintang ini kita aktifkan. Ini yang sangat nanti kita jadikan ujung tombak karena tadi kaitannya dengan 30,75% pemilih. Pemilih itu kan. Itu cukup mayoritas sebenarnya kan. Karena kan ada angka golput apalagi sebagainya nanti kan. Nah ini perlu ada peran pendidikan politik lebih terhadap anak-anak muda agar mereka juga tidak apatis. Nah problemnya kan anak-anak muda ini apatis. Nah tapi cara konkret kita yang paling itu adalah itu, kita membentuk Pemuda Bulan Bintang dan kita melibatkan anak muda sebagai pengurus. Kayak wakil sekretaris saya dua ini, Bung Fata nih misalnya, dia kan aktivis mahasiswa. Dia baru lulus tahun kemarin gitu kan, bekas presiden mahasiswa di AK. Nah, itu dia masuk sekarang sini. Ada Mas Rahmat Fauzi juga nih, ada akademisi muda itu kan salah satu akademisi di bidang ekonomi gitu kan. Dia juga usianya juga terpaut muda gitu dan juga yang lain-lain sebagainya gitu. Jadi kita dari situ dulu memulainya. Nah, ke depan jadi kita pergerakan keluar otomatis teman-teman yang senior yang kepada orang tua urusannya nanti dengan yang tua gitu kan. Anak muda ini gitu. Jadi semua kita rangkul lah berbagai segmen tadi. Jadi menarik memang ya. Jadi ternyata mulai dengan cara ada pengurus muda dulu di PBB dan nanti akan meraih pemilih muda itu sendiri. Betul. Kemudian Kang, tadi kita sudah berbicara terkait dengan pemilih muda ya. Nah sekarang kita akan berbicara terkait dengan perempuan. Ya. Karena kan perempuan juga memiliki peranan yang penting dalam peradaban bangsa kita. Betul, sangat. Nah, berdasarkan pemilihan umum pemilu tahun 2019, jumlah persentase pemilih perempuan di Kota Bogor itu mencapai 49,95%. Ya hampir setengahnya lah ya. Nah, apa cara Partai Bulan Bintang untuk bisa meraih pemilih perempuan? Itu karena tadi undang-undang posisinya juga kan kalau tidak salah dan kita juga melakukannya itu adalah harus ada representasi kepengurusan kan. Oh betul, keterwakilan. Keterwakilan 30%. Nah itu udah tuh kita udah terapkan untuk di tingkat DPC dan juga nanti dalam pembentukan PAC itu ada. Jadi perempuan itu harus ada karena memang kewajiban juga secara undang-undang. Juga di sayap-sayap di Badan Otonom juga kita juga ada representasi perempuan dan bahkan untuk yang di tingkat DPC ini kan juga 40% nih kayaknya, lebih dari 30% karena perempuannya juga cukup banyak. Itu tadi. Nah, kita juga punya muslimat tadi saya bilang muslimat Bulan Bintang ini nanti kegiatannya itu perempuan. Jadi kalau mungkin ada bahasa kalau di partai lain tadi ormas itu kayak semacam Sri Kandi atau apa, kalau di kita muslimat perempuan. Jadi uhti-uhti loh gitu isinya tuh ya kan. Jadi nanti kegiatannya pengajian ibu-ibu atau kemuslimahan berarti ya. Kemuslimahan. Nah, ini yang kita coba nanti juga kita besarkan untuk nanti meraih pemilih perempuan.
Karena memang kendalanya dari dulu itu kita sulit juga memang. Ini saya akui bahwa memang kesulitan kita merekrut kader perempuan ini sulit. Karena mungkin pandangannya terhadap politik cenderung awam gitu. Jadi perlu ada memang pendekatan persuasif yang lebih ekstra untuk bisa ngadirin perempuan. Ini kemarin kita terkendala itu memang sulit. Kata-kata ya udahlah kita cukup dukung aja, saya jadi simpatisan aja. Kalau perempuan kan kita backup aja. Tapi sekarang ini kan karena ini mereka juga harus tampil ke depan gitu kan. Dan nanti pun juga pemilih perempuannya juga diperebutkan karena suaranya di 49,95%. Nah, makanya nanti juga kita adalah untuk muslimat ini kita akan tracking juga untuk mengadakan satu event-event yang langsung menyentuh kepada kaum perempuan gitu kan, mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam ikut politik, dalam politik, entah dalam partisipasi memilih dan juga menimbang calon pemimpin gitu. Dan yang pasti juga dari sisi konsep termasuk juga perjuangan ketua kita di DPRD ya, juga ikut dalam menyuarakan hak-hak perempuan sih. Jadi itu sebagaimana mestinya ya, tentunya dengan tetap dalam koridor dan kodratnya kalau kita partai Islam di situ. Selanjutnya Kang Felix terkait dengan pemilih disabilitas. Nah, pada pemilihan umum tahun 2019, jumlah persentase pemilih disabilitas di Kota Bogor adalah 0,11%. Tidak banyak. Namun mereka juga memiliki hak yang sama dengan pemilih lain yang memenuhi syarat. Nah, bagaimana cara Partai Bulan Bintang untuk bisa meraih pemilih disabilitas? Disabilitas ini meskipun 0,11 tadi jumlah tidak besar, tapi terus terang dari sisi pergerakan kita itu prioritas kan. Dan kita juga sudah buktikan pada saat pencalekan itu kita kemarin tahun 2019 itu kita sosialisasi ke mereka, bahkan kita undang mereka untuk berkumpul gitu kan, dan di situ kita gabung tuh lintas caleg, lintas partai. Untuk langsung dengan mereka berdialog, berinteraksi, dan juga kemudian baksos lah setelahnya gitu kan. Nah, dan juga baru di kepengurusan baru ini juga kita sudah melakukan kunjungan justru ke DPC Fortuny kemarin. Jadi tunanetra. Organisasi tunanetra itu, dan juga sering berkunjung juga ke kita teman-teman dari tunanetra gitu kan. Biasa kita lakukan kegiatan bakti sosial akhirnya dengan mereka. Nah, jadi ini tetap urgent, dan juga ke depan komunikasinya akan terus kita bangun nih. Jadi kemarin juga kita bertemu dengan ketua untuk yang disabilitas Indonesianya Pak Hasan itu. Jadi dialog juga, dan ke depan kita sepakat untuk tetap menjaga silaturahmi karena kita juga memperjuangkan hak-hak mereka nih. Jadi justru bukan ke persoalan mereka milih atau nggak milihnya. Nah, tapi memang ini perlu diperjuangkan. Tentu kan ketika ini kita lakukan secara konsisten, harapan kita sebenarnya masyarakat juga harus punya keberpihakan nih terhadap mereka. Nah, maka dari itu perlu juga untuk kita saling mendukung gitu, untuk bisa sama-sama karena posisi mereka itu tadi seperti yang Abang katakan ya setara gitu kan, dia memilih yang ini gitu. Jadi kita udah justru kalau untuk khusus yang disabilitas kita juga cenderung jadiin prioritas di luar persoalan kemudian suara mereka kecil atau besar. Tapi itu kita masukin ke dalam program gitu. Begitu juga aspirasi-aspirasinya. Karena dan didorong juga gitu kan sama kita teman-teman di DPRD. Saya juga sering sampaikan di berbagai forum mengenai fasilitas-fasilitas kota untuk disabilitas dan lain sebagainya. Kota Bogor ini cenderung belum ramah. Nah, ini harapannya ke depan bisa makin ramah terhadap disabilitas, penyediaan infrastruktur dan lain sebagainya. Gitu sih, Kang. Luar biasa, Kang. Baik Kang, dengan pengalaman dan pencapaian yang sudah Partai Bulan Bintang dapatkan pada pemilihan umum tahun 2019, strategi apa yang akan dilakukan oleh Partai Bulan Bintang untuk bisa menaikkan perolehan suara pada pemilihan umum yang akan datang? Jadi strategi kita tentu adalah sebagaimana yang menjadi program kita itu tadi yang sudah saya sampaikan adalah melakukan penguatan infrastruktur partai, karena selama ini pengamatan saya gitu kan terhadap Partai Bulan Bintang dan juga partai-partai lainnya yang terkendala dari sisi pencapaian suara pada saat pemilu itu karena memang tidak siapnya infrastruktur partai. Dan kalau saya pribadi juga punya pengalaman karena saya pernah juga aktif di partai yang besar gitu kan. Saya sebelumnya di Partai Nasionalis.
itu memang sampai kepada tingkat ranting, bahkan anak ranting itu sudah terbentuk. Jadi sampai pada level RW itu ada manusianya gitu, ada orangnya. Nah ini kalau Partai Bulan Bintang ini terus terang kita baru akan bentuk. Nah ini kita harapan kita ini tercapai. Jadi mereka ini kan pemilih pasti, pengurus dulu nih. Kalau kita punya kuantitas yang masif di titik itu, otomatis kita punya suara. Betul. Nah baru nanti pada saat kampanye untuk melebarkan sayap kepada masyarakat umum untuk ikut memilih juga lebih signifikan. Jadi strategi utama kita adalah penguatan infrastruktur partai. Yang kedua, kita juga akan perankan branding karena ini branding. Karena eranya hari ini memang suka tidak suka kita berhadapan dengan dunia yang sangat terbuka, arus teknologi yang sangat cepat, globalisasi dan lain sebagainya. Sosial media ini justru juga punya segmen sendiri sekarang, netizen nih kan. Netizen, ya. Nah ini yang kita juga nggak sentuh nih sebelumnya nih. Jadi jadul lah partai sebelumnya gitu kan. Nah tapi dari DPP ini sekarang banyak anak-anak muda tadi masuk. Justru begitu, makanya sekarang akun Twitter Partai Bulan Bintang itu aktif, akun Instagram, Facebook itu aktif. Nah ini juga untuk yang Kota Bogor kita juga mau begitu. Nah makanya mungkin kalau untuk saya pribadi bisa dilihat juga di Instagram saya gitu kan. Kita ya udah mainin tuh desain gitu kan segala macam. Nggak harus pasang spanduk gitu. Jadi posting di WA, di Instagram, di Facebook ini sekarang membuat orang tahu. Karena penting untuk kita memberitahukan orang bahwa partai ini ada loh. Ini logonya, ini visi misinya loh, ini orang-orangnya. Seperti ini track recordnya, visi misinya ini ke depan gitu kan. Nah ini sayang sekali kalau nggak tersosialisasikan. Jadi itu tadi satu penguatan infrastruktur partai, dua adalah branding untuk bisa menyampaikan pesan yang tersembunyi gitu kan, yang kita pengen sebenarnya halayak itu tahu. Teknologi kuncinya itu sosial media hari ini. Itu sih Kang, branding. Luar biasa Kang Felix. Selanjutnya Kang, kita sudah berbincang banyak nih terkait dengan Partai Bulan Bintang. Terakhir, apa yang ingin Kang Felix sampaikan kepada teman pemilih? Ya, teman-teman pemilih, tentu apa yang menjadi diskusi Katumbiri ini satu perlu kita apresiasi sebagai inisiatif yang bagus dari KPU Kota Bogor. Ini juga membantu peran kita partai politik dalam memberikan pendidikan politik dan juga ikut mensosialisasikan tentang konsep partai politik dan juga pemilu, nilai-nilai ideologi dan lain sebagainya. Jadi ikuti ini Katumbiri ini nih buat teman-teman pemilih. Nanti mungkin akan di-upload ya katanya Kang. Betul. Nanti bisa. Nanti juga kita akan tayang ya. Tayang. Nah itu terus juga apa yang menjadi diskusi tadi, semoga harapannya tentu harus dengan dukungan dari teman-teman pemilih agar tidak menjadi teori atau wacana semata gitu kan. Tentu kita juga berharap jika pada teman-teman pemilih ini ya tertarik untuk bergabung kepada Partai Bulan Bintang atau juga ingin mendukung kami akan sangat senang gitu kan, berterima kasih, dan juga kita siap bersinergi dengan teman-teman pemilih dalam segala aspek kehidupan politik ini gitu kan, karena tanpa adanya aspirasi tersebut kita juga ke mana arah kita bergerak gitu kan. Jadi mungkin itu, dan kedepannya harapan kita Partai Bulan Bintang Kota Bogor juga kian besar dan juga tetap bisa menjalin sinergis dengan partai-partai lain, demokrasi kita kian matang, dan apa yang menjadi cita-cita masyarakat bisa tercapai. Aja sih Kang. Yang luar biasa Kang Felix. Baik Kang Felix, terima kasih atas kehadirannya. Iya, sama-sama. Terima kasih atas sharingnya. Siap Kang Didin Han. Semoga Kang Felix dan Partai Bulan Bintang semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman pemilih, demikianlah acara Katumbiri untuk kali ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman pemilih dan menggerakkan teman pemilih untuk mau berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Din Khan undur diri. Timun suri buah pepaya. Nonton Katumbiri terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.